Shalom, selamat pagi rekan-rekan Teruna yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa, rekan-rekan Teruna, kakak persilakan untuk berdiri. Kita akan nyanyikan Mars Teruna. Teruna, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengambil saat duduk. Rekan-rekan, kakak undang untuk berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dan kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir, bait yang pertama dan yang kedua. Rekan-rekan Teruna, mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati agar kami bisa mendengar apa yang diajarkan oleh-Mu Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rekan-rekan Teruna dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 127 bait yang pertama sampai yang kelima. Bait yang tercetak ke dalam dibacakan oleh rekan-rekan, yang keluar dibacakan oleh kakak. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara.
Rekan-rekan, kita akan menyanyikan respon Mazmur yang terambil dari Kitab Bakti 64, Tuhan terangku dan keselamatanku. Bait yang pertama. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami mengucapkan dalam pertemuan ibadah online Persekutuan Teruna. Tuhan mau berkati setiap kami yang boleh ambil bagian dalam ibadah, yang boleh terbangun untuk kerinduan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mau berkati dari awal pertengahan sampai akhirnya, agar boleh firman Tuhan, kemuliaan nama Tuhan yang boleh kami beritakan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik Teruna, kalian persilakan untuk berdiri, dan pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Hagai pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan membacanya. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan Kalius. Sudah lama kita nggak berjumpa. Pagi ini dengan pembacaan demikian, kita mau membahas seorang nabi yang terhitung dalam nabi kecil. Benar, namanya Hagai. Dan arti dari Hagai ialah meriah. Pada bacaan pagi hari ini, Nabi Hagai diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi peringatan atau teguran kepada bangsa Yehuda yang telah pulang dari penjajahan Babel pada waktu itu, untuk membangun bait Allah yang sebelumnya hancur. Kemudian, kenapa Tuhan memerintahkan Hagai untuk membangun kembali bait Allah? Karena pada dasarnya, pada saat kehidupan bangsa Yehuda atau bangsa Israel, bait Allah itu tidak semata-mata
hanya soal bangunan. Tetapi bait Allah itu adalah umat. Pembangunan iman umat Kristen. Bait Allah sendiri adalah lambang kehadiran Tuhan yang menjamin keselamatan dan hidup yang diberkati Tuhan. Bukan hanya tempat ibadah, tempat kita berkumpul sama umat Kristen, tapi kehadiran Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan umat Kristen atau pengikut Kristus pada saat itu. Karena satu-satunya yang memberi atau yang punya jaminan keselamatan, sukacita, damai sejahtera hanya dari Allah. Untuk itu adanya bait suci atau bait Allah melambangkan sebagai kehadiran Allah di dalam dunia ini, terlebih dalam kehidupan bangsa Yehuda. Dalam hal ini bangsa Yehuda diingatkan kembali untuk membangun kembali bait Allah. Karena untuk pembangunan bait Allah akan mempunyai dampak ke semua jemaat, ke semua umat. Dan hal ini dengan adanya peringatan dari Tuhan Yesus, dengan adanya teguran dari Tuhan Yesus melalui Hagai, menandakan bahwa Tuhan itu selalu hadir. Tuhan itu turut bekerja di dalam kehidupan umat Kristen, dalam pembangunan gereja. Tuhan itu selalu hadir di dalam GPIB. Mungkin di dalam kehidupan kita dan adik-adik sekalian pernah mengalami atau pernah mendengar bahwa di GPIB tidak bertumbuh, di GPIB tidak ada Roh Kudus. Tapi sebentar lagi kita akan memperingati ulang tahun GPIB yang ke-72. Bayangin adik-adik, 72 tahun Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, Tuhan ada di tengah-tengah GPIB. Sepanjang pelayanan, sepanjang program, 72 tahun. Dan memang gereja bukan semata-mata soal gedung, bangunan. Oleh karena itu, pembangunan itu sangat penting. Dalam teguran ini Tuhan tidak ingin bangsa Yehuda tidak memiliki kepekaan atas kehendak Allah, atas pertumbuhan iman orang percaya. Tuhan ingin bangsa Israel atau bangsa Yehuda memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya, memprioritaskan Tuhan, atau menaruh Tuhan di posisi yang pertama, yang paling utama dalam kehidupan. Untuk itulah diingatkan kembali melalui Hagai untuk membangun bait Allah. Karena ketika bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem dan memang sempat untuk mencoba untuk membangun bait Allah, di dalam proses yang pertama kali membangun bait Allah, mereka mengalami bentrokan dengan warga sekitar, di mana itu adalah orang-orang Samaria, sehingga pembangunan terbengkalai dan itu ditinggalkan selama bertahun-tahun. Nah, bangsa Yehuda malah hidup atau sibuk memikirkan kehidupannya masing-masing dengan membangun rumah tinggal tanpa memperdulikan bait Allah. Padahal di firman Tuhan, walaupun kita hidup enak, hidup mewah, itu akan nol artinya atau sia-sia kalau kita nggak peduli sama gereja kita, pelayanan kita, yang terutama kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dalam hal ini, Pelkat Persekutuan Teruna hadir sebagai wadah untuk membangun gereja. Tuhan sediakan, Tuhan hadirkan kami para pengurus dan pelayan untuk menjadi media anak-anak teruna
untuk turut berkontribusi membangun gereja. Bukan hanya gedung, tapi termasuk kita semua, anak-anak layan, adik-adik teruna, kakak-kakak pelayan dan pengurus. Dengan berkontribusinya adalah mengembangkan potensi yang Tuhan berikan dalam hal bernyanyi, menari, bermusik, atau apapun. Karena ketika kita mau menggali potensi yang Tuhan berikan, kita bisa menggunakannya untuk memuji memuliakan nama Tuhan dimanapun. Untuk itulah penyertaan Tuhan di dalam GPIB tidak berhenti sampai di pembangunan gereja saja, tapi pembangunan iman umat atau jemaatnya. Membangun iman, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Buahnya adalah muncul pengurus-pengurus baru, pelayan-pelayan yang baru, majelis-majelis yang baru. Jadi Kalius mau patahkan kalau kalian dengar orang bilang GPIB nggak ada Roh Kudus, GPIB nggak menarik. 72 tahun Tuhan sertai GPIB. Asal setiap umat percaya peka akan kehendak Tuhan. Tidak seperti bangsa Yehuda pada saat itu, sehingga dia harus diingatkan atau ditegur oleh Nabi Hagai. Tuhan ingin kita peka. Tuhan ingin kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bertumbuh, berbuah. Dan yang Tuhan mau, kita sebagai umat percaya, anak-anak teruna, adik-adik layan, tidak memprioritaskan diri kalian atau pribadi kalian menjadi yang paling utama. Kenapa? Yang namanya disebut umat percaya adalah yang mengandalkan Tuhan. Otomatis yang meletakkan Tuhan di atas segalanya. Untuk itulah kita harus utamakan pelayanan, utamakan ibadah, utamakan orang lain. Baru kita mengutamakan diri kita. Dan yang Tuhan mau adalah kita sadar, kita koreksi diri kita. Selama ini, apa yang menjadi prioritas kita? Kalau untuk adik-adik sekalian yang sudah belajar di rumah atau belajarnya online, tidak sesibuk ketika kalian belajar di sekolah. Coba kalian flashback, kalian ingat, apa yang menjadi prioritas kalian? Yang menjadi prioritas kalian dalam kehidupan sebagai pelajar. Apakah kalian bangun langsung berdoa, langsung saat teduh, atau bangun langsung cari HP? Cari kehendak Allah, cari tujuan Allah, cari maksud Tuhan. Ini berhubungan dengan Matius 6 ayat 33. Kalau kita sebagai umat percaya, kita meletakkan Allah di atas segalanya, kita cari kehendak Allah, baru kita akan dapatkan. Bukan cuma yang kita perlu, tapi yang kita butuh. Terkadang kita memang tidak tahu harus bagaimana berdoa, adik-adik. Tapi dalam firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa dan mulai meminta kepekaan atas kehendak Tuhan dalam hidup kita. Minta kekuatan untuk kita selalu menjadikan Tuhan yang pertama. Maksud Tuhan, kehendak Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Dan kita harus terus mengkoreksi diri, memperbaiki diri. Terkadang kita yang merasa sering beribadah, sering berdoa, sering baca Alkitab, suka menganggap diri kita tuh paling benar, paling dekat sama Tuhan. Jadi melihat orang lain tuh kayaknya ngelakuin salah sedikit, dosa.
ngelakuin apa yang nggak kita suka terhadap peribadatan misalnya, atau hal-hal yang baik yang diajarkan, dosa. Kita harus mengkoreksi diri. Kita harus periksa diri kita. Berikut adalah sebuah cerita atau video pendek yang mau kalau sampaikan sebagai ilustrasi firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi, apa yang menjadi bagian terpenting dalam hidup kalian? Sekolah, uang, pergaulan, atau Tuhan? Amin. Kita akan meresponi pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 273, Gereja Bagai Bahtera, bait yang pertama dan keempat.
akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari persiapkan hati, kita tundukkan kepala, dan kita satu di dalam doa. Berbagai macam keadaan yang kami alami ya Allah, berbagai macam kesibukan yang kami lakukan, namun Tuhan kembali mengingatkan kami akan nama-Mu, akan keberadaanmu di dalam kehidupan kami adalah yang paling utama. Tuhan, kami mohon, ingatkan kami selalu untuk menjadikan-Mu prioritas dalam hidup kami. Dalam hal sebelum kami memulai hari atau melakukan hal apapun, biar kami menjadikan-Mu prioritas. Karena umat percaya sejatinya mengandalkan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mendahulukan kehendak Tuhan, dan peka. Berikanlah kami kepekaan ya Allah, agar mengerti dan tahu maksud atas kehendak-Mu dalam hidup kami, tujuan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami mohon ya Allah, ampuni segala kesalahan yang kami lakukan, menomorduakan Tuhan, melupakan Tuhan. Ampuni kami ya Allah. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk hidup kami. Biarlah Tuhan pakai, biarlah Tuhan gunakan untuk maksud Tuhan dalam hidup kami, dalam menyebarkan firman Tuhan, memuliakan firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam tingkah laku kami. Biarlah kami selalu ingat akan hidup ini adalah milik-Mu ya Allah, dan kehadiran-Mu adalah yang terpenting bagi kami. Di tengah pertumbuhan umat, pertumbuhan gereja, Tuhan mau hadir dan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Allah. Sebentar kami akan memperingati hari ulang tahun GPIB yang ke-72. Ini adalah bukti bahwa Tuhan hadir, Roh Kudus hadir di tengah-tengah GPIB selama pelayanan, selama program, sehingga kami jemaat GPIB ada dan bertahan. Ini adalah bukti bahwa Tuhan memimpin GPIB. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah dari hari ulang tahun ini boleh menjadikan kami para umat Kristus, terlebih pengurus pelayan, majelis, penatua dan diaken, hadir di tengah-tengah keluarga jemaat, membawa kabar sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan, melayani Tuhan dari hati yang tulus, yang terdalam, dengan tujuan kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah, berkati seluruh kehidupan bangsa dan negara, terlebih bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden, jajarannya, pemerintahan. Berkati keadaan bangsa ini yang baru mengalami demo di tengah pandemi. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir. Tuhan ada, Tuhan pulihkan kami, Tuhan berikan kesembuhan. Berikan kami ketaatan untuk tetap bertahan
dan memegang janji-Mu Tuhan untuk menghadapi dunia ini, menghadapi wabah penyakit, menghadapi pro dan kontra pemerintahan dan masyarakat. Tuhan mau pulihkan ya Allah. Bapa kami yang dalam surga, berkati juga gereja kami, KMJ kami, Bapak Pendeta Jimmy, beserta Ibu Pendeta Evi, juga anak. Berkati keluarga ini, agar boleh terus melayani Tuhan, terus bersaksi dalam kemuliaan Tuhan. Berkati penatua Majelis Diaken yang menjabat, berkati pengurus pelayan Pelkat, berkati warga jemaat, opa oma, orang tua kami, saudara-saudara kami dalam GPB Getsemani. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, kekurangan atau apapun, sakit penyakit, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau beri jalan keluar bagi mereka semua. Berkati Pelkat, berkati pengurus dan pelayan, dan setiap program ataupun upaya kami untuk tetap membangun pertumbuhan iman umat Kristus dalam ibadah online, ibadah minggu. Tuntun dan kuatkan kami ya Allah. Berkati teman-teman kami, adik-adik teruna, anak-anak teruna yang lain, dalam kesehatan, kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan belajar di rumah. Tuhan beri kemampuan. Kami tahu kami bosan Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang menjadi satu-satunya penghibur kami, yang menjadi alasan kami untuk hidup lebih lagi, memberi dampak yang baik. Ya Allah, sedemikian banyak Tuhan permohonan doa yang kami mau sampaikan. Tapi Tuhan, biarlah Engkau melihat dan mengenal sampai jauh ke dalam hati kami. Dan kami akan serahkan ke dalam doa dan permohonan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sempurnakan dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Jose Dan Kak Naomi. Sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Kak Lius, aktivitasnya adalah Pada hari ini kalian diminta untuk membuat suatu cerita atau khotbah yang bertema Hagai dan divideokan dalam durasi 1-2 menit. adik-adik, pengurus dan pelayan teruna mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Dan ada warta tambahan juga untuk adik-adik diberitahukan untuk pengambilan aktivitas dan amplop dilakukan pada setiap hari Kamis ya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam Mazmur 54 bait yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Marilah kita menyanyikan dari Gita Bakti 89, dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Dunia ini
persilakan kakak undang untuk berdiri, kita akan doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan sedikit dari berkat-Mu. Tuhan, berkatilah persembahan ini, biarlah persembahan ini berguna bagi pelayan kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rekan-rekan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menyanyikan dari Gita Bakti 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang, bait yang pertama. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terang yang makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu. Ingatkan perkataanmu, ingatkan Kristus, ingat darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Kita tundukkan kepala, kita siapkan hati, kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, silakan saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.